Halo, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Glenn Wong di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Nah, kebetulan hari ini tanggal 1 April ya, saya baru bisa membuat video lagi, dan kali ini saya mau membuat sebuah video tutorial kembali. Kebetulan juga hari ini termasuk hari dimana kita semua harus bekerja dari rumah ya, sehingga kelas saya pun harus offline dulu ya, walaupun sekarang saya lebih mengutamakan kelas online ya untuk teman-teman yang sudah gabung di kelas saya di perguruan Wing Chun Harmony Indonesia, khususnya di Rawamangun. Nah, buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin gabung di bulan April, silakan aja, gak masalah buat saya. Nanti kita bareng-bareng bisa belajar online seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai salah satu bentuk di Shiu Lim Tao, yaitu form ke-6, yaitu Bong ya, mengenai Bong Sao. Form ke-6 mengenai Bong Sao. Nah, video saya di sini itu ada hubungannya dengan video saya sebelumnya yang mengenai boneka kayu ya, berlatih untuk pemula dengan boneka kayu. Nah, di mana di sana saya ada memberikan sharing apa yang saya ketahui dalam melatih bong dengan boneka kayu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak memiliki boneka kayu atau kita sedang memperbaiki bentuk Shiu Lim Tao? Nah, kali ini saya coba bantu dengan pemahaman dan konsep Bong Sao yang saya ketahui selama ini. Oke, kita langsung aja. Jadi, bentuk Shiu Lim Tao nomor 6 ya, form ke-6 itu seperti ini ya, kita lakukan yaitu dengan ke depan, kemudian kita ngebong ya, kemudian balik lagi ke bentuk Tan Sao, kemudian dari sini kita mukul ke depan dengan telapak, di mana telapak jarinya mengarah ke bawah. Oke, baru dari sini itu ditutup. Nah, seperti itu. Nah, saya coba berikan bagaimana sih cara melakukan Bong Sao dengan konsep yang saya pahami selama ini. Jadi begini, pada saat kita mau ngebong, yang harus kita perhatikan adalah pergerakan siku dan posisi pergelangan. Nah, kebetulan di sini saya memakai knee band ya. Jadi kelihatan teman-teman di mana baju saya putih, kelihatan posisi di mana ini adalah pas pergelangan saya ya. Jadi pada saat kita maju ke depan itu kita akan bergerak seperti kita mau membentuk sebuah Tan Sao. Kalau Tan Sao kan kita ke depan. Nah, sedangkan di sini itu pada saat di tengah ya, kita akan memutar. Nah, sampai di sini saya berhenti dulu ya. Jadi dari sini kelihatan dari arah teman-teman lihat bahwa di sini ada sudut miring ya, sudut miring dari posisi tangan saya, pangkal tangan saya sampai ke ujung jari itu posisinya miring. Nah, dimana pada saat posisi ini ya, siku itu posisinya sudah sekepal ya dari badan, dan jarak tangan ini itu adalah, maksudnya sudut tangan ini adalah sudut dimana seperti kita melakukan opening. Nah, sudutnya seperti ini ya, dan ini kita bentuknya miring, bukan begini tapi miring. Tapi sudut ini sama seperti kita sedang melakukan bentuk gerakan opening ya, seperti ini. Oke, jadi ada sudut ini di sikunya di depan sekepal.
Nah, dari sini baru kita akan memutar siku ke atas. Jadi kelihatan dari arah teman-teman bahwa pergelangan saya berada di tengah-tengah, ya, tidak berada di bahu kanan saya. Ya, ini saya melakukan dengan tangan kiri, ya, tidak berlaku dengan tangan kanan saya, atau ini melewati dari tangan kanan saya. Jadi kelihatan kalau di sini pergelangan saya itu jauh dari center line. Ini center line saya. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, ya, kelihatan dari arah teman-teman, ini saya, area sebelah sini itu terlihat jelas, ya, dan ini kurang bagus. Jadi kalau misalkan posisi kita bong seperti ini, area sini kadang dengan mudah untuk diambil alih oleh lawan kita, ya, entah itu melalui lapsau atau gimana, supaya tangan kita di trap seperti ini. Oke. Oleh karena itu, patokan kita waktu ngebong adalah di pergelangan di tengah, di center line, seperti itu. Oke. Kemudian yang harus dipahami juga, seperti di video saya sebelumnya yang saya sebutkan, adalah bahwa siku posisinya adalah setinggi bahu pada saat kita latihan Sholim Tao, dan bahu tidak naik, ya. Ini saya membuat siku saya naik turun, ya, terlihat bahwa bahu saya diam, ya. Tetapi kalau saya seperti ini, berarti ini bahu saya naik, ya. Jadi kelihatan bahu saya lebih rendah, bahu kiri saya lebih rendah dari bahu kanan. Nah, ini bahunya naik. Tapi kalau kita melakukan seperti ini, bahunya diam, ya, bahunya relax posisi. Nah, balik lagi ke masalah siku. Jadi siku setinggi bahu, ya. Kalau teman-teman lihat dari samping, itu terlihat bahwa siku saya setinggi bahu. Oke. Kemudian kalau teman-teman lihat juga bahwa pergelangan saya, walaupun dia posisi di center line, tapi dia posisinya agak ke depan dari siku, ya. Nah, agak ke depan dari siku. Ini siku saya, ya, posisi siku saya di sini agak ke depan dia dari siku, bukan segini. Ya, jadi kalau begini sudutnya itu kurang lebih 90 derajat sudut bagian dalam ini. Tapi ini harus lebih dari 90 derajat. Kemudian jari tangan ini arahnya keluar, ya, bukan ke dalam. Jadi bukan melakukan bong dengan posisi ini di dalam, tapi ini keluar, ya. Dan ini pun menurut konteks saya, jarinya bukan ke tengah seperti ini. Jadi yang saya lakukan itu bukan begini, tapi yang saya lakukan adalah ke sana. Jadi jari ini keluar, ya. Lebih jelasnya jari ini adalah ke arah bahu kanan musuh. Kalau misalkan kita berhadapan sama orang, atau kalau kita sedang berlatih dengan cermin, berarti jari kita itu ke arah bahu kanan. Kalau yang kanan, berarti ini ke arah bahu kiri, tapi bukan ke arah sana, tapi dia tetap harus ke bawah, ya, sudutnya. Telapak tangan tetap harus ke depan, jadi bukan begini, ya. Lebih gampang, seperti almarhum guru saya bilang, pada saat kita ngebong itu kita seperti ngeliat jam, ya, seperti lihat jam. Jadi jamnya itu menghadap ke muka kita, baru ini dibuka seperti itu. Oke, itu mengenai bentuknya. Jadi siku, saya ulangi, siku harus setinggi bahu, ya. Pergelangan harus keluar dari siku, ya. Dan yang ketiga adalah tinggi pergelangan itu harus lebih rendah dari siku. Jadi nggak ada begini bong rata, tapi bong itu turun. Tapi juga tidak ada bong begini, ini terlalu rendah, ya. Jadi bong itu seperti ini. Nah, itu waktu kita latihan Sholim Tao, ya. Jadi saya ulangi, jadi bergeraknya itu adalah pada saat kita mau masuk seperti tansau, kemudian kita putar pergelangan kita seperti ini. Setelah siku keluar sekepal, baru dia naik ke atas. Jadi bukan dari bawah, itu dikedepankan, bukan dari sini ke depan, ya. Sekarang gimana sih cara kita ngelihat bahwa
bongsao yang kita lakukan ini sudah tepat atau belum. Nah, kita bisa ngerasa pada saat teman-teman melakukan jisao, baik itu single jisao ataupun double jisao. Ya, cuman selama pengalaman saya selama ini untuk single jisao, kebiasaannya itu sedikit sekali kasusnya bahunya pegel dengan cepat. Walaupun dalam saat latihan terus-menerus bahunya cepat, itu karena pengaruh bahwa bahunya masih bergerak. Itu yang pertama pada saat kita latihan single jisao. Karena pada saat single jisao kan seperti ini ya, yang ada bongnya itu adalah tansao, punch, terus ngebong. Nah, pada saat tansao, punch terus tiba-tiba begini, berarti di sana terjadilah suatu gerakan yang tidak tepat, di mana pada saat sesudah mukul bahu kita naik untuk melakukan bong. Itu yang salah. Harusnya pada saat tansao, punch, kita langsung naik seperti ini. Seperti teman-teman lihat bahwa bahu saya ya, punch itu tidak naik. Ya, ini tangan dalam ya. Waktu single jisao itu yang ada tansao, yang ada bongsao-nya itu ada tangan dalam. Kalau tangan luar itu cuma bentuknya fu, punch, fu, jump, dan punch. Fu, jump, punch. Sedangkan tangan dalam yaitu tansao, tansao, punch, bong. Tansao, punch, bong. Ya, seperti teman-teman lihat, bahu saya tidak bergerak sama sekali untuk naik. Tetapi kalau teman-teman melakukan seperti ini, tansao, punch, bong, itu pasti dengan mudah pada saat latihan single jisao kita pasti pegel. Nah, pada saat single jisao bahunya sudah naik, saya tidak perlu ngomong lagi pada saat double jisao, itu udah pasti pegelnya akan lebih cepat ketimbang saat kita latihan single jisao. Jadi dari situ teman-teman harus perbaiki struktur bongsaunya, ya, body mekanik teman-teman harus mulai diperbaiki. Nah, sekarang yang kedua yang saya bilang, saat single jisao itu lebih cepat. Nah, selain faktor bahu, pada saat double jisao, ya, kita bicara double jisao itu akan lebih cepat karena pada saat double jisao perhatian kita terpecah jadi dua, yaitu ngurusin tangan kiri dan ngurusin tangan kanan. Karena pada saat double jisao kita akan gerak seperti ini, ya, rotasinya seperti ini, oke? Atau misalkan saya balik seperti ini juga sama, oke? Ya, atau dibalik. Ya, sama aja. Nah, kita lihat yang tangan bongnya saja. Ya, pada saat kita ngebong, oke, tansao, terus kita ngebong, kemudian tansao lagi, ya, kita ngebong, kemudian tansao lagi, kita ngebong, tansao lagi, kita ngebong. Nah, kalau misalkan dari tansao bentuknya, terus kita lift up sikunya ke depan, ke atas, itu udah pasti teman-teman akan menemukan pegel saat bahu dilatih, entah itu di bagian bahu sini atau di daerah belikat, daerah belakang. Kenapa saya bilang itu akan pegel? Karena begini posisinya. Kita bayangkan saja. Pada saat tangan tansao, ya, otomatis di sini ada tangan teman kita dalam posisi futsal seperti ini. Ya, pada saat posisi futsal. Oke? Ya, posisi futsal di sini ke tengah. Oke? Nah, pada saat dia posisinya kan di atas fuk ke arah center line kita. Oke? Nah, pada saat dia masih di sini, kalau misalkan dia belum bergerak, kita sudah gerak, otomatis kita akan mengangkat tangan dia. Artinya posisi dia di atas, lalu kita angkat dengan posisi siku kita mengangkat tangan dia. Otomatis itu akan menjadi beban buat bahu kita. Itu yang pertama.
Jadi memang pada saat kita double chisel, kita harus bereaksi. Jadi pada saat teman memukul, baru kita ngebong. Gitu. Ya. Nah, tetapi ada prosesnya juga, prosesnya yang tadi saya jelaskan di depan. Jadi pada saat kita tansau, terus kita berusaha ngebong, kita ngebong bukan berarti kita harus lift up, yang mengangkat siku kita ke atas. Tetapi pada saat kita ngebong, kita akan posisikan tangan kita seperti ini dulu, baru keluar. Jadi sama seperti yang tadi saya bilang, kita harus posisi begini dulu, baru keluar sikunya. Ya, dari sini, nah sudutnya kelihatan, baru muter begini. Jadi bukan dari posisi begini, terus kita angkat begini. Ya, nah bukan begini posisinya. Tetapi dari posisi begini kita putar begini dulu. Nah, jadi dia ada pressure point-nya ke center line, ke arah center line teman kita, sehingga pada saat kita angkat seperti ini, ya posisinya adalah kita memberikan pressure point sama teman kita. Jadi tenaga hook-nya dia yang dari bawah ke atas itu tetap kita support dengan siku, walaupun pada saat akhir siku kita keluar dan terus harus balik lagi ke posisi tansau, karena bongsau nggak boleh terlalu lama seperti itu. Jadi balik lagi ke posisi tansau seperti ini. Ya. Nah, itu cara kita ngelatih sudah tepat atau belum untuk bentuk bongsau yang kita latih dari Siu Lim Tao. Nah, terus saya sedikit juga bahas untuk bong di dalam Chum Kiu juga sama. Jadi dalam Chum Kiu itu adalah gerakan yang setelah ini, ya setelah ini, kemudian kita nendang, kemudian kita naik. Nah ini pun sama. Pada saat kita naik, ya posisinya itu bukan membuat siku kita ke sana, ya, tetapi kita harus lift up dulu ini, ya bentuknya baru diputer. Jadi bukan dari sini ke atas, tapi dari sini adalah, nah bentuknya seperti itu. Nah terlihat juga walaupun kita sedang shifting dan arah bahu kita ke arah sana, tetapi center line pergelangan tetap di center line kita. Jadi bukan begini. Ya, kalau begini, misalkan dari saya berjalan begini, nah teman-teman akan melihat bahwa bahu saya ini open. Ya, daerah sini open, kebuka. Oke, tapi kalau saya berangkat begini, nah teman-teman akan melihat bahwa bagian belakang saya ini tidak terlihat sama sekali. Ya, begitupun pada saat kita latihan do the dummy. Ya, tetap harus dari depan ke samping, ya, dari depan baru diputar sikunya. Nah, begitu penjelasan saya mengenai bongsau. Jika teman-teman masih kurang paham mengenai bongsau, silahkan tinggalkan di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video saya. Jadi ini adalah bongsau dari sudut pandang saya, dan saya tidak akan bilang bahwa oh ini bongsau yang paling benar, enggak. Tetapi saya selama ini melatih bongsau dan membagikan ke teman-teman saya di perguruan itu seperti itu. Karena selama ini ya sudut pandang saya dan logika saya pada saat saya harus melakukan bongsau seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Sehingga dengan konteks yang tadi saya lakukan, tentunya pada saat teman-teman di Rawamangun di kelas saya melakukan single chisau dan double chisau, mereka berusaha untuk tidak membuat bahu mereka pegal dengan cepat, ya. Terus tidak membuat tense otot mereka menegang terlalu banyak, gitu.
ya, sehingga dengan mudah mereka bisa memperagakan bongsaunya dengan leluasa seperti itu. Kira-kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya, tanggal 1 April 2020. Oke, semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam, sampai ketemu lagi di video saya akan datang.